Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Senyapita Lestari dari Manajemen 19A Universitas Nusa Putra. Di sini saya akan sedikit membahas tentang investasi syariah yang menguntungkan. Definisi dari investasi syariah itu sendiri merupakan investasi yang dilakukan berdasarkan syariat Islam, di mana sektor pasar modal yang dituju bermain di produk halal. Jadi, dana investor tidak ditempatkan di perusahaan yang menjual makanan non-halal, minuman keras, rokok, dan sejenisnya. Sebagai penganut agama Islam, kegiatan investasi tidak hanya berfokus pada pencarian keuntungan atau imbal hasil semata, tapi juga harus berdasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Dengan demikian, investor yang memegang prinsip-prinsip yang disebut syariah ini bisa tenang karena aktivitas ekonomi yang dijalankan tidak mengandung unsur riba, kohar, dan masyir. Jika dilihat dari sumber pikiranrakyat.com, berdasarkan survei OJK yang mencatat literasi syariah di Indonesia masih sangat rendah, yaitu di angka 0,02%. Yang artinya, dari 10.000 orang penduduk Indonesia, hanya 2 orang saja yang melek investasi syariah. Padahal, jika melihat dominasi umat Islam di Indonesia, harusnya produk investasi syariah ini punya potensi yang menjanjikan. Selanjutnya yaitu instrumen investasi syariah. Yang pertama ada emas. Masih ada banyak perdebatan masalah investasi ini, antara boleh atau tidaknya memperjualbelikan emas secara tidak tunai. Di beberapa negara, emas memang merupakan semacam mata uang, sehingga jika diperjualbelikan menjadi bertentangan dengan hukum syariah. Tetapi di Indonesia berbeda karena emas bukanlah alat tukar untuk transaksi, melainkan sebagai komoditi sehingga boleh diperjualbelikan. Saat ini, investasi emas juga semakin mudah, bahkan banyak e-commerce sekarang yang menawarkan bagi kita untuk menabung emas. Selanjutnya yaitu reksadana syariah. Reksadana syariah ini merupakan wadah aset yang berprinsip syariah untuk menghimpun yang dikelola oleh manajer investasi. Dibandingkan saham, reksadana syariah mempunyai resiko yang lebih rendah. Oleh sebab itu, reksadana syariah cocok untuk mereka yang belum mampu mengelola investasinya secara mandiri. Perbedaan reksadana syariah dan konvensional yaitu pada hakikatnya tidak ada perbedaan yang signifikan. Akan tetapi, reksadana syariah menjalankan prinsip syariah. Reksadana biasa dianggap syariah kalau dilakukannya akad, cara pengelolaannya, dan portofolio tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal yang tertulis di peraturan OJK tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Yang ketiga yaitu peer-to-peer syariah. Pada dasarnya, peer-to-peer lending merupakan sarana pinjam-meminjam antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman yang terhubung secara online. Dalam praktiknya, peer-to-peer lending saat ini sudah tersedia dalam jenis syariah, di mana pendanaan yang digunakan bertujuan untuk kegiatan yang tidak melanggar nilai-nilai syariah. Misalnya, memberi modal usaha bagi para pengusaha. Para pendana atau peminjam merupakan pihak yang biasanya memiliki dana berlebih, dan penerima pinjaman merupakan pihak yang membutuhkan dana untuk sejumlah keperluan seperti menjalankan usaha.
Salah satu perbedaan antara peer-to-peer lending syariah dengan konvensional adalah dengan menggunakan akad seperti yang sudah disepakati berupa akad mudorobah dan akad murabahah. Keuntungan yang didapat oleh penerima pinjaman dari usaha yang dijalankan akan dibagi kepada pihak yang memberi pinjaman sesuai dengan kesepakatan. Modal yang dibutuhkan untuk investasi peer-to-peer lending syariah biasanya kurang dari 1 juta rupiah. Selanjutnya, yang keempat yaitu obligasi syariah. Istilah obligasi dalam Islam yaitu sukuk atau sertifikat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa obligasi syariah merupakan alat investasi atau transaksi dengan menerapkan sistem pembiayaan dan pendanaannya sesuai syariat Islam yang berlaku. Selanjutnya yaitu karakteristik yang dimiliki obligasi syariah. Yang pertama, obligasi syariah menetapkan pendapatan investasi tidak berdasarkan tingkatan bunga yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk tingkatan pendapatan dalam obligasi syariah ini lebih menekan pada tingkat rasio bagi hasil yang mana besarnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua yaitu mekanisme obligasi syariah berada dalam pengawasan pihak wakil amanat serta Dewan Pengawas Syariah, yang keduanya berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia sejak dari tanggal penerbitan obligasi hingga akhir masa penerbitan obligasi. Yang ketiga, jenis industri yang dilakukan oleh emiten dan hasil pendapatan perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut harus tidak mengandung unsur-unsur non-halal. Selanjutnya yaitu yang kelima, saham syariah. Saham syariah ini merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Dalam istilah syariah, tidak ada istilah riba dan bunga. Hal ini kemudian ditetapkan pada berbagai saham yang kemudian disebut dengan saham syariah. Pada dasarnya, jenis investasi syariah yang satu ini adalah saham dari emiten yang menerapkan prinsip syariah di pasar modal. Selanjutnya yaitu jenis saham syariah. Yang pertama, saham syariah yang berdasarkan peraturan OJK nomor 35/POJK titik 04/2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Dan yang kedua, saham syariah yang dicatatkan oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 17/POJK titik 04/2015. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.